Kembali lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita akan memberikan kesempatan kepada para narsum untuk memberikan closing statement, tapi maksimum hanya 1 menit. Didahului dengan jagoan kita, Pak Ali. Bang Hotman, negara ini negara besar. Negara ini negara yang didirikan dari seluruh komunitas, etnis, agama. Kita telah memilih demokrasi sebagai pilihan kita dalam mengambil keputusan. Maka buruk sangka, maka cacian, hujatan, dan segala macam bentuk yang menurunkan imun harus ditiadakan. Kita bicara juga malam ini terkait dengan masalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 atau tadi Bang Adi, Mas Adi doktor menyebutkan tentang pemilu ditambah atau segala macam. Semua ini bisa terjadi Bang Hotman. Terima kasih. Kalau kita semua setuju. Semua gitu. itu bisa terjadi. Bisa terjadi karena kita telah memilih negara ini sebagai negara demokrasi. Dan kalau semua setuju termasuk dengan PKS, ini barang selesai. Oke, Pak Yoga, anything possible. Anda gimana, setuju? Setuju. Jadi semua dalam politik serba dengan kemungkinan. Tetapi sekarang ini politik akomodasi Pak Presiden dalam kerangka untuk membangun politik pelangi yang warna-warni seindah Katulistiwa Indonesia. Jadi ini adalah merupakan bagian dari komitmen kerakyatan, komitmen kebangsaan untuk bersama-sama berjuang melalui jalur pemerintahan, Bang Hotman. Ya, gitu. maksud saya anything possible termasuk merubah UUD 45. Nah, kalau soal amandemen Undang-Undang Dasar 45 belum dibicarakan. Oke, belum. Gitu. Tapi anything possible. Semuanya serba mungkin, tapi rasanya, satu hal, rasanya di tengah situasi pandemi lebih baik tidak usah lagi ada amandemen Undang-Undang Dasar 45. Rakyat sedang susah, fokus untuk perbaikan ekonomi, fokus untuk pemberantasan pandemi COVID. Terima kasih kepada Pak Baidoyi. 1 menit. Ya, politik itu tadi serba mungkin, tetapi ada ukuran-ukurannya, ada acuan-acuannya. Semua berdasarkan konstitusional kita. Gitu. Kalau kemudian debat kita adalah pro kontra, ada yang memunculkan wacana amandemen, ada yang memunculkan wacana pemilunya diundur ataupun dimajukan, itu ya bagian dari buah-buah pikiran, gagasan dari anak bangsa. Tapi sejauh ini tidak ada pembicaraan seinci pun terkait dengan amandemen khususnya yang periode ketiga untuk presiden. Terima kasih. Pak Adi, bagaimana? 1 menit, silakan. Politik itu ada panggung depan dan panggung belakang. Panggung depannya tentu yang sifatnya manis-manis itu Bang. Panggung depan manis-manis. Tapi panggung belakangnya itu banyak lorong-lorong gelap yang sepertinya perlu kita curigai. Artinya akan ada kemungkinan amandemen di mana ada upaya untuk mengembalikan jabatan presiden 3 periode. Ada skenario kedua Bang, yaitu jabatan presiden ini melalui skenario diundurkan pemilu menjadi 2027. Kalau itu yang terjadi, DPR juga diperpanjang. Saya yakin di semua hati lubuk para dewan dan presiden sepertinya mau itu. Nah ini yang perlu kita awasi ke depan. Terima kasih. Pak Herjaki, Demokrat. Ya begini Bang, kami Partai Demokrat akan fokus untuk terus kritis di luar pemerintahan. Ya, karena bahaya sekali kalau tidak ada kekuatan yang berani mengingatkan pemerintah. Termasuk diantaranya jika pandemi ini penanganannya tidak dilakukan dengan baik oleh pemerintah. Karena nyawa rakyat adalah taruhannya. Ini satu hal gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan amandemen, tolonglah. Ini kan amanah reformasi. Tahun 98 kita ingin melakukan koreksi total. Ya, karena kita tahu banyak penyimpangan di Orde Baru. Janganlah kemudian kita kembali lagi. Intinya kan adalah pembatasan jabatan presiden. Bapak SBY bolak-balik itu juga digoda terus. Tetapi beliau dengan tegas dan juga mengerahkan semuanya di parlemen. Kayak tadi Bang Ngabalin sampaikan. Punya kekuatan untuk mendorong di MPR juga waktu itu. Tetapi tidak dilakukan oleh Bapak SBY dan Demokrat. Nah, sekarang Demokrat juga tidak akan melakukan itu. Dan berharap benar bahwa Bapak Joko Widodo turun panggung nanti 2024 bisa dikenang sebagai sosok presiden yang benar-benar peduli dengan rakyat. Fokus pada penanganan pandemi, menyelamatkan nyawa rakyat, ya, dan terakhir sebagai sosok yang bukan membawa demokrasi kita ke alam kegelapan dengan melakukan amandemen sehingga ada peluang 3 periode maupun kemunduran 3 tahun. Pak Jajuli. Terima kasih Bang. Pertama PKS selalu menghormati sikap-sikap yang diambil secara politik oleh partai-partai yang lain.
termasuk PAN bergabung dengan koalisi, PKS tidak baper, bahkan PKS semakin yakin dan semakin mantap untuk mengambil posisi oposisi yang konstruktif untuk menjaga check and balances dan pembelajaran demokrasi. Karena pertemuan partai-partai politik dengan Pak Jokowi itu tertutup, PKS cuman bisa berharap mudah-mudahan bergabungnya PAN bisa memperkuat, menambah solusi-solusi alternatif untuk mengatasi persoalan-persoalan rakyat. Demokrasi sekarang menurun indeksnya di Indonesia menjadi nomor 64 dari 189 terhadap amandemen negara. Gimana konklusi Kemudian terakhir? yang kedua, harapannya saat rakyat sedang menderita pandemi COVID, jangan kita bicara tentang amandemen. Jangan diperpanjang jabatan presiden, jangan diundurkan pemilu, fokus kepada mengatasi persoalan rakyat dan bangsa. Terima kasih kepada para pemirsa. Kesimpulan hari ini adalah kita malam ini membahas bahwa semakin kuat, semakin besar koalisi, harusnya semakin disiplin, semakin independen, dan semakin produktif. Sebaliknya, partai oposisi harusnya inilah kesempatan untuk menunjukkan kualitasnya untuk memikat hati rakyat. Walaupun kalah dalam voting, tapi inilah kesempatan untuk memikat hati rakyat. Tetap konsekuen. Demikianlah kesimpulan hari ini. Dan seperti kata para orang pintar, tidak ada makan siang yang gratis. Semua mempunyai kepentingan masing-masing. John Freeman, ahli pemikir politik Amerika, mengatakan politisi memikirkan bagaimana menang di pemilu berikutnya. Negarawan memikirkan bagaimana menyelamatkan generasi berikutnya. Demikianlah Hot Room yang akan tampil setiap hari Rabu jam 8 malam dengan program yang sangat hot. Hot Room, salam Hotman Paris. Terima kasih kepada para semua sumber. Mari kita bergaya begini. Inilah salam Hot Room. Metro TV,